Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Dulur-dulur seiman, adapun keutamaan surat Al-Baqarah dan Ali Imran adalah sebagai berikut. Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abu Naim, yaitu Bishr ibnu Muhajir, telah menceritakan kepadaku Abdullah ibnu Buraidah dari ayahnya, yang menceritakan ketika ia berada di hadapan Nabi SAW, ia mendengar Nabi bersabda, pelajarilah surat Al-Baqarah, karena sesungguhnya mengambil surat Al-Baqarah membawa berkah, dan meninggalkannya mengakibatkan penyesalan, dan sihir tidak dapat mengenai pemiliknya. Nabi SAW dia sesaat kemudian bersabda lagi, pelajarilah surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Sesungguhnya kedua surat tersebut adalah Zahrawani, artinya dua surat yang bercahaya, menaungi pemiliknya kelak di hari kiamat, seakan-akan seperti dua gumpalan awan atau dua buah naungan atau dua kelompok besar burung-burung yang terbang berbaris menaunginya. Sesungguhnya Al-Quran bakal menemui pemiliknya di hari kiamat, di saat kuburan terbelah mengeluarkannya. Al-Quran menjelma sebagai seorang lelaki, lalu berkata kepada pemiliknya, apakah engkau mengenaliku? Ia menjawab, aku tidak mengenalimu. Al-Quran berkata, aku adalah temanmu yang membuatmu haus di siang hari dan membuatmu begadang di malam harinya. Sesungguhnya setiap pedagang itu memperoleh keuntungan di balik perdagangannya, dan sesungguhnya kamu sekarang memperoleh keuntungan dari semua perdagangan. Kemudian ia diberi kerajaan dari sebelah kanannya dan diberi kekekalan di sebelah kirinya. Dipakaikan pula kepalanya sebuah mahkota keagungan, dan kedua orang tuanya diberi pakaian perhiasan yang jauh lebih berharga daripada apa yang ada di dunia. Lalu kedua orang tuanya bertanya, mengapa kami berdua diberi pakaian ini? Lalu dijawab, karena anakmu hafal Al-Quran. Kemudian dikatakan, bacalah dan naiklah ke tangga surga, serta kenalilah. Dia masih terus dalam keadaan menaikinya selama membacakannya atau mentartilkannya. Dulur-dulur seiman, Ibnu Majah meriwayatkan melalui hadis Bishr ibnu Muhajir sebagian dari hadis di atas. Sanad hadis ini berpredikat hasan dengan syarat Imam Muslim, yakni yang disebutkan di dalam kitab Sahih Muslim. Mengingat Bishr ini hadisnya diketengahkan pula oleh Imam Muslim dan dinilai siqah oleh Ibnu Mu'in. Ibnu Sa'i mengatakan, Imam Nasa'i mengatakan bahwa hadis Bishr ini dapat dipakai sebagai dalil atau hujah. Akan tetapi, dulur-dulur seiman, Imam Ahmad mengatakan bahwa hadis yang diriwayatkan Bishr ini berpredikat mungkar. Pada mulanya aku memakai hadis-hadis ini menurut Imam Ahmad. Tetapi ternyata hadis-hadisnya itu mendatangkan hal-hal yang mengherankan. Imam Bukhari mengatakan pada sebagian hadis-hadisnya bahwa Bishr ibnu Muhajir memang berbeda. Imam Abu Hatim mengatakan bahwa hadis Bishr dapat dicatat atau dapat diterima, tetapi tidak dapat dijadikan sebagai hujah. Ibnu Adi mengatakan Bishr meriwayatkan hadis-hadis yang tidak dapat diikuti. Imam Daruqutni mengatakan Bishr orangnya tidak kuat. Akan tetapi menurut kami sebagian hadis di atas mempunyai bukti-buktinya atau syawahid. Antara lain adalah hadis Abu Umamah Al-Bahili. Imam Ahmad mengatakan telah menceritakan kepada kami Abdul Malik ibnu Umar, telah menceritakan kepada kami Hisham dari Yahya ibnu Abu Kasir, dari Abu Salam, dari Abu Umamah, yang menceritakan bahwa ia pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Quran,
karena sesungguhnya Al-Quran memberi syafaat kepada pembacanya kelak di hari kiamat. Bacalah surat Zahrawani, yaitu surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran, karena sesungguhnya keduanya akan datang di hari kiamat bagaikan dua awan atau dua naungan atau dua kelompok besar burung yang terbang berbaris. Keduanya akan datang membela para pembacanya. Bacalah surat Al-Baqarah, karena sesungguhnya mengambilnya akan membawa berkah dan meninggalkannya akan mengakibatkan kekecewaan. Para tukang sihir tidak akan mampu menghafalnya. Dulur-dulur seiman, hadis ini diriwayatkan pula oleh Muslim dalam kitab salat melalui hadis Muawiyah ibnu Salam dari saudara lakinya Zaid ibnu Salam, dari kakeknya Abu Salam Mamtur al-Habsi, dari Abu Umamah Sudah ibnu Ajlan al-Bahili dengan lafaz yang sama. Dulur-dulur seiman, la tastiha artinya para ahli sihir tidak akan mampu menghafalnya. Menurut pendapat lain, ulah tukang sihir tidak akan mampu menembus pembacanya. Bukti lain daripada hadis An-Nawas ibnu Sam'an, Imam Ahmad mengatakan bahwa telah menceritakan kepada kami Yazid ibnu Abdul Rabihi telah menceritakan kepada kami Al-Walid ibnu Muslim dan Muhammad ibnu Muhajir dari Al-Walid ibnu Abdurrahman Al-Jarasi dari Jabir ibnu Nafir. Ia pernah mendengar An-Nawas ibnu Sam'an Al-Kilabi mengatakan bahwa ia pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, kelak di hari kiamat akan didatangkan Al-Quran bersama dengan ahlinya yang mengamalkannya. Yang berada di depan mereka adalah surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Dulur-dulur sekalian, kemudian Rasulullah SAW membuat 3 buah perumpamaan yang tidak pernah ia lupakan sesudahnya. Beliau SAW bersabda, seakan-akan kedua surat itu bagaikan 2 awan atau 2 naungan yang hitam. Di antara keduanya terdapat cahaya, atau keduanya seperti 2 kelompok burung yang bersaf. Keduanya membela pemiliknya. Dulur-dulur seiman, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim melalui Ishaq ibnu Mansur dari Yazid ibnu Abdur Rabihi dengan lafaz yang sama. Imam Turmuzi meriwayatkannya melalui hadis Al-Walid ibnu Abdurrahman Al-Jarasi dengan lafaz yang sama. Yang mengatakan bahwa predikat hadis ini adalah Hasan Gharib. Dulur-dulur seiman, Abu Ubaid mengatakan telah menceritakan kepada kami Hajjaj dari Hammad ibnu Salamah dari Abdul Malik bin Umair yang mengatakan bahwa Hammad menduga hadis ini dari Abu Munib dari pamannya. Ada seorang laki membaca surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran setelah ia selesai sholat. Maka Ka'ab bertanya, apakah engkau membaca surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran? Laki itu menjawab, iya. Ka'ab berkata, demi Tuhan yang jiwanya berada dalam genggaman kekuasaannya, sesungguhnya di dalam kedua surat itu terdapat asma Allah. Bila disebutkan dalam satu doa, niscaya akan diperkenankan. Abu Munib mengatakan, beritahukanlah isim itu kepadaku. Pamannya menjawab, tidak, demi Allah, aku tidak akan menceritakannya kepadamu. Seandainya aku menceritakannya kepadamu, niscaya dalam waktu dekat kamu akan menyebutnya dalam doa untuk keluargamu, yang tentu saja di dalamnya terlibat aku dan kamu. Dulur-dulur seiman, Abu Ubaid mengatakan pula telah menceritakan kepada kami Abdullah ibnu Saleh dari Muawiyah ibnu Saleh dari Salim ibnu Amir bahwa ia pernah mendengar Abu Umamah mengatakan, sesungguhnya ada seorang dari saudara kalian bermimpi dalam tidurnya melihat sejumlah manusia menempuh jalan lereng suatu bukit yang terjal lagi panjang. Sedangkan di atas puncak bukit itu terdapat 2 buah pohon yang kedua-duanya nampak subur hijau. Kedua pohon itu bersuara dan mengatakan,
Apakah di antara kalian terdapat orang yang dapat membaca surat Al-Baqarah? Apakah di antara kalian ada orang yang dapat membaca surat Ali Imran? Abu Mamah melanjutkan kisahnya. Bila ada orang yang menjawab iya, maka kedua pohon itu akan menjulurkan ranting-rantingnya mendekat ke arah lelaki tersebut, sehingga lelaki itu dapat bergantungan padanya, lalu membawanya naik ke atas puncak bukit. Dulur-dulur seiman telah menceritakan kepada kami Abdullah ibnu Soleh dari Muawiyah ibnu Saleh dari Abu Imron. Ia pernah mendengar Ummu Darda menceritakan kisah berikut. Seorang lelaki dari kalangan orang-orang yang hafal Quran menyerang seorang tetangganya dan membunuhnya. Kemudian ia terkena kisos dan dihukum mati. Maka Al-Quran keluar meninggalkannya, satu surat demi satu surat secara terus-menerus, sehingga yang tertinggal hanya surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran selama satu Jumat. Kemudian surat Ali Imran pergi pula meninggalkannya, dan satu surat yaitu Al-Baqarah tinggal selama satu Jumat. Kemudian dikatakan kepadanya, yaitu surat Qaf ayat 29, yang artinya keputusan di sisiku tidak dapat diubah, dan aku sekali-kali tidak menganiaya hamba-hambaku. Lalu surat Al-Baqarah keluar, wujudnya seperti gumpalan awan yang besar. Abu Ubaidah mengatakan bahwa dia memimpikan kedua surat tersebut menemani lelaki itu di dalam kuburnya, membelanya dan menghiburnya. Kedua surat itu merupakan bagian dari Al-Quran yang tetap bersamanya. Dulur-dulur sekalian, Abu Ubaid mengatakan pula telah menceritakan kepada kami Abu Misar Al-Ghazani dan dari Sa'id ibnu Abdul Aziz At-Tanuki bahwa Yazid ibnu Aswad Al-Jarasi pernah menceritakan, barang siapa yang membaca surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran di siang hari, maka dia bebas dari nifak, yaitu sifat munafik, sampai petang harinya. Dan barang siapa membacanya di malam hari, maka dia bebas dari nifak hingga pagi harinya. Perawi mengatakan bahwa Yazid ibnul Aswad Al-Jarasi selalu membaca kedua surat tersebut setiap hari, setiap siang dan malam hari. Selain dari satu juz wiridnya. Telah menceritakan kepada kami Yazid dari warga Ibnu Iyas, dari Sa'id ibnu Jabir, yang mengatakan bahwa Khalifah Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan, barang siapa membaca surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran di malam hari, dia dicatat termasuk orang-orang yang beribadah. Di dalam asar ini terdapat sanad yang terputus, tetapi telah ditetapkan dalam kitab Sahihain bahwa Rasulullah SAW membaca kedua surat ini dalam satu rakaat. Jadi Rasulullah SAW membaca surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran ini dalam satu rakaat sholat. Allahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.